Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam materi aplikasi akuntansi berbasis web. Kali ini kita akan membuat tentang bagaimana cara membuat query neraca saldo dan neraca lajur ya. Nah, tentu kita akan mengikuti juga bagaimana cara membuat laporannya ya dalam bentuk PDF. Yang kita masih gunakan adalah CC-PDF. Oke. Nah, kita langsung saja ke materinya. Jadi kita akan susun adalah neraca saldo seperti ini. Kemudian nanti kita akan sempatkan juga membuat neraca lajur ya. Nah, namun demikian kita aktifkan kembali aplikasi kita ya. Yang bagi yang belum aktifkan silahkan aktifkan. Nah, kemarin aplikasi sudah sampai di sini ya. Nah, perhatikan untuk membuat neraca lajur nanti, maka jurnal penyusian ini, transaksi penyusian harus Anda input ya. Kalau enggak nanti nggak bisa ya. Kemudian berikutnya kita akan membuat dulu tampilan jurnal transaksi ini ya. Sama nanti seperti jurnal umum seperti ini ya, supaya kita tahu transaksi-transaksi yang disesuaikan apa saja ya, sebelum kita membuat neraca saldo. Oke. Pertama kita masuk ke sini ya. Aplikasi ini silahkan yang dibuka ya di view. Kita buat satu foldernya adalah di view itu jurnal umum aja bukan jurnal umum ya, tapi kita buat namanya new folder jurnal penyesuaian ya, jurnal penyesuaian gitu ya. Dalam jurnal penyusian kita buat satu nama filenya adalah index.php. Oke. Nah, kemudian dalam index.php kita bisa copy dari jurnal umum isinya ya. Ambil indeks, Ctrl A, Ctrl C gitu. Oke, kita copy paste di sini. Nah, selesai ya. Nah, yang perlu kita sesuaikan adalah ini. Pertama, kita ganti jurnal umum dengan nama jurnal penyesuaian ya. Oke. Kemudian ini kita juga bisa buat namanya laporan, bisa juga laporan jurnal penyesuaian apa ya. Penyesuaian. Oke. Nah, ini kita ganti jadi jurnal penyesuaian. Kita sesuaikan aja. Jurnal penyesuaian. Oke. Metodenya pos sama, ini tidak berubah ya, biarkan saja. Kemudian di sini tampilkan ini, kita ganti jurnal penyesuaian juga ya. Penyesuaian. Nah, ini kita buat cetak. Kita buat namanya cetak jurnal penyesuaian. Ya. Oke. Jadi bisa kita buat cetak JU ya, JP aja, jurnal penyesuaian PDF gitu ya. Oke. Nah, kemudian berikutnya adalah ini kita sesuaikan. Nanti yang kita tampilkan itu kan contoh misalnya di sini kita buat kode gitu ya. Kode, kemudian habis itu keterangan, oke. Kemudian jurnal penyusiannya. Ya, ini nama aja sebenarnya. Ini di dalam nama ini kita copy, Ctrl X di sini. Kita tambah satu TR ya. Oke, kita tambah satu TR. Oke. Sini ini kita kopikan yang tadi ya. Nah, debit kredit itu simpan. Oke, polanya seperti ini. Controller nih, controller jurnal penyusian. Oke. Kita buat namanya di terminal PHP Spark make controller itu jurnal penyesuaian. Bentar. Oke, dah kita buka di dalam controllernya ini ya. Oke, nah isinya itu nggak jauh berbeda dengan jurnal umum. Ambil aja copy. Yang kita copy adalah function construct di sini. Pertama kita copy untuk mengenalkan datanya, tempatkan di sini ya. Paste. Oke. Nah, kemudian ini kita import semua, insert import. Ini saya tutup dulu ya.
impor lagi, ini juga impor juga, ini juga impor. Oke. Kemudian di dalam controller, base controllernya kita buat satu function ya. Ini juga bisa kita copy dari jurnal umum, ini kita pakai, silahkan bisa kita copy aja. Oke, ini kita copy sampai di public index ini, bisa kita copy semuanya deh, nanti kita sesuaikan ya. Ini paste di sini. Oke, yang kita pakai adalah ini. Oke, ini get get jurnal penyesuaian, J penyesuaian aja ya, tagel awal tagel akhir. Kemudian ini kita buang. Kemudian ini forestnya bisa kita buang juga, nggak perlu ya. Oke, kemudian ini oke. Save return view, jurnal penyesuaian, jurnal penyesuaian. Oke, nah ini udah cukup. Kemudian kita panggil datanya di sini. Ini kan DTA transaksi ya, data transaksi, tagel awal tagel akhir. Kita tinggal panggil di sini, ini udah disama ya, data transaksi. Kemudian kode akun 3 ya, kode akun 3 sesuai dengan ini. Kemudian nama akun 3, oke. Yang ininya kita buang satu. Berikutnya di sini kita, nah ini yang kita panggil nanti kan nge-review debit kreditnya ya. Ini kalau kita lihat sebenarnya udah bisa, tapi kita buat dulu satu linknya ya. Linknya kita belum punya. Masukkan di dalam view, coba view, cari yang namanya layout ya. Layoutnya di sini ya. Oke, menu. Nah, mau ditaruh di mana boleh. Ini di bawah ini aja boleh ya, di bawah jurnal dia, tampilannya sebenarnya. Ini transaksi ini nih, jurnal penyesuaiannya gitu ya. Oke, ini juga ganti jurnal penyesuaian. Oke, nah ini bisa kita refresh. Nah ini udah tampil ya, ini transaksinya, ini jurnal penyesuaiannya. Nah ini belum tampil ya, karena get penyesuaiannya belum kita buat di sini. Nah ini nanti kita buat di mana, di model transaksi sebelumnya. Coba kita buka model transaksi ini. Nah ini bisa kita buat di situ, atau di tempat lain yang baru juga bisa ya. Ini maksud saya buat di situ supaya bisa dia mengumpul aja ya, mengumpul, jadi nggak terlalu ribet. Pertama kita masukkan satu fungsi public function, kita buat fungsinya kan get ya, tadi namanya get J penyesuaian, nah gini kan. Oke, kita masukkan, kita copy tagel awal tagel akhir ya, variabel yang akan kita kirim, tagel awal koma tagel akhir. Oke, kemudian kita buat query-nya. Query-nya ini sebenarnya ada, bisa kita copy ya, coba kita cek ke atas. Ini kayak jurnal, kayak posting, kita ambil yang ini aja deh, kita copy, paste di sini. Tapi kita panggil tabelnya bukan tabel nilai ya, tapi tabel penyesuaian ya. Tabel penyesuaian, nilainya ya, tabel nilai penyesuaian. Kemudian kita joinkan dengan tabel penyesuaian. Oke, tabel penyesuaian, dengan salah tipe ya, di mana tabel penyesuaian sini, penyesuaian yang ID penyesuaiannya sama ya, sama dengan tabel nilai penyesuaian.
sini ID penyesuaian juga, ini kita copy aja deh. Salah tipe paste di sini. Oke, ini satu tabel kita gabung. Kemudian kita copy, kita joinkan lagi dengan kode akun 3 ya, tabel akun 3S seperti ini. Akun 3S kode akun 3 dengan tabel nilai penyesuaian dengan kode akun 3. Kemudian kita buat select sum. Oke, maksudnya ini pilih dan jumlahkan maksudnya ya. Sorry, sini select sum. Nah ini yang kita sumkan itu apa? Debit ya. Kita buat namanya debit. Nah ini disumkan field debit ya, kita buat namanya zoom debit, nama barunya nanti ketika kita menampilkan di indeks. Nah ini nama baru ya, seperti ini. Kemudian kita copy lagi, kita juga sumkan juga yang namanya kredit ya, kan bisa jadi kode akunnya sama ya. Jadi di sini jumlah kredit. Oke, kemudian kita pilih beberapa tabel lagi, beberapa field ya. Select tabel akun 3, nama kita di sini akun 3S ya. Akun 3S yang kita pilih adalah kode akun 3-nya. Kemudian kita pilih juga akun 3S, namanya nama akun. Oke, kemudian kita pilih juga TBL tabel penyesuaian, TBL penyesuaian. Yang kita ambil adalah tanggalnya. Oke, kemudian kita group by, di order boleh ya. Kita group by, kita kelompokkan berdasarkan kode akun. Group by gini, akun 3S dot kode akun 3. Oke, selesai, titik koma, ordernya buang aja. Oke. Nah ini udah sama ya, berubah. Oke, ini saya pikir sudah cukup. Get penyesuaiannya tadi sudah ada, yang seperti ini tadi kan nggak ada nih. Nah oke, ini udah bisa kita coba. Kita simpan dulu, kita refresh. Nama akun 3, nama akun 3 undefined standard class ya, nama akun 3. Oh ya, query SQL gini, kita buat dulu query-nya ya. Query sama dengan kita ya. Oke, kemudian bisa di sini baru kita return. Ternyata ini model akun. Nah ini tidak perlu menggunakan kutip ya, ini cukup sekali aja sini. Oke, caranya gitu ya, jadi dia satu kutip aja untuk semua gitu. Oke, kita refresh ulang. Ini di line 53 dia nggak mengenal namanya debit. Nah memang debit kan udah kita ganti namanya ini debit, jadi zoom debit ya. Berarti di menu indeks kita ganti namanya zoom debit ini ya. Seperti ini. Oke, kita jalankan. Nah ini dia tampilannya seperti ini. Oke, kita buat jumlahnya apakah sesuai debit kreditnya, dan ini keterangannya masih ngaco ya. Kita rapikan jurnal keterangan. Kemudian kita buat width ya dan kelasnya ya, supaya tampilannya bagus ya. Jadi kelas gitu kita buat text center misalnya, text center. Kemudian row span ini yang harus ya, row-nya kita buat 2. Oke, sama juga untuk yang keterangan boleh. Sini tambahkan kelasnya. Kemudian untuk jurnal penyesuaian juga bisa kita masukkan
call spend, jadi tapi di sini call spend ya. Nah, ini call spend 2. Oke, cukup gini ya, kita bisa request. Nah, dia tampilan seperti ini. Ini kita coba ganti TD, TH-nya kita tukar jadi TD aja ya, TD gitu, simpan, mungkin dia akan lebih rapat. Nah, seperti ini ya. Jadi tinggal kita buat sedikit. Oke, berikutnya kita membuat jumlah di bawah. PHP tutup sorry. Nah, seperti ini kita masukkan query di dalamnya ya. Pertama, kalau kita melihat ini kan kita hanya ingin menjumlahkan ya, berdasarkan kolom ini dengan kolom ini kan gitu ya. Nah, sini kita buat perintah PHP ya, PHP masukkan di dalam ini, buat sebuah variabel aja ya, dimana value dari zoom debit, oke, SK misalnya, value dari zoom kredit ya, jumlah yang dikreditkan, kemudian kita tulis sini neraca itu aja, apa itu Pak? Ya, namanya neraca aja, itu adalah debit kurang kredit, kira-kira gitu ya, ini oke. Kita susun if neraca lebih kecil dari 0, selain itu kreditnya sama dengan 0. Kemudian satu lagi untuk menambah debit barunya, kita copy ke sini, tapi neracanya jika jumlahnya lebih besar dari 0, buat debit new, ini tanpa absolute, absolute kan dia negatif ya. Kemudian total debit sama dengan debit new. Else debit new, kita copy. Oke, jadi ini sebenarnya query untuk mencari penjumlahan. Nanti di sini kita nanti kan buat total jumlahnya di dalam tbody, satu lagi tambah tput. Nah, ini sebelum kita isi, kita bereskan dulu yang di atas ya. Ini sudah, kita menggunakan di sini bukan zoom debit lagi, bukan dari variabel zoom debit, tapi dari variabel debit new. Satu lagi di sini adalah credit new, variabel yang baru ini ya. Oke. Nah, tapi ini sepertinya belum pas ya, ini masih error TD-nya ya, karena variabelnya belum kita kenalkan. Jadi kita buat TD di atas sama dengan 0 ini. Kemudian total kredit DK sama dengan 0 juga. Sudah cukup, sudah tambahnya ya. Ini sebenarnya sudah, tapi kita belum menampilkan nih, total jumlahnya belum ada kita buat.
Oke, kita tempatkan di bawah tput. Sini kita buat DR gitu, DR, DD nya DD di sini kita masukkan kelasnya text center, tapi isinya nggak ada ya, karena yang kita beri situ hanya baris ke kolom keempat, 3 dan 4 ya. Jadi yang 1 2 kosong. Nah, di sini kita bisa masukkan nilainya ya, kita cetak dengan menggunakan echo 1 baris. Jadi kita panggil number menggunakan number format. Number format yang kita number format itu adalah total debit. Oke. Sebenarnya sintaknya seperti kemarin ya, 0 AC garis titik. Ini kita copy, mulai dari sini kita copy, mulai dari sini, Ctrl C, paste di sini, tapi ini TK gitu ya, simpan, jalankan. Nah, seperti ini. Jadi balance deh 9.150.000. Oke, kita pakai, jangan pakai text center ya, yang kanan aja. Ya, seperti itu ya. Oke. Sebenarnya bisa kita buat ini nih ya, kelas judul ya, kita tambah 1 kelas judul ya biar bagus ya tampilannya. Ditempatkan di thehead di sini ya, judulnya nanti standar ya, thehead judul gitu. Oke, di sini juga bisa kita kasih kelas judul di tputnya, kelas judul. Nah, kemudian kita ambil satu, kita bisa rubah sedikit di CSS nya ya, CSS nya untuk memodifikasi format tampilannya. Oke, kita buka di public, public template, asset ya, asset CSS, custom CS. Nah, ini kan masih kosong ya. Kenapa kita tempatkan di situ? Sebenarnya CSS-nya udah pernah kita panggil ya. Coba dilihat di menunya, pasti udah. Bukan di menu ya, di layout. Coba layout, tapi di backend. Kayaknya udah ada di menu CSS. Kita panggil ya. Kita udah reload di sini. Custom CSS. Oh, belum ada ya. Berarti kita tinggal panggil nanti. Kita buat satu linknya, Ctrl C. Sama kan ini, di bawah aja ya, di sini paste URL, template, asset CSS, custom CSS. Oke. Nah, sekarang di customnya kita isi gitu ya, di sini bisa kita isi judul gitu. Nanti semua judul itu diganti ya, kemudian background color. Nah, kita bisa cari pola yang sama dengan warnanya ini, dark misalnya. Nah, ini nanti kalau nggak cocok dirubah ya, sementara gitu ya, biar Anda bisa lihat dulu font stylenya. Tulisannya kita buat italic, kemudian font weightnya kita buat misalnya bold, kemudian text alignmentnya kita buat rata kanan, colornya kita buat misalnya warna ini aja deh. Coba kita simpan, jalankan. Nah, berubah ya warnanya. Nah, oke. Nanti warnanya bisa Anda sesuaikan ya. Oke. Sekarang kita buat neraca saldo ya. Klik neraca saldo kosong karena linknya kita belum buat. Kita bisa tutup dulu file ini semua ya. Tutup tadi, tutup semua ya. Kita masuk ke public lagi, application,
kita pilih yang namanya view, tambah satu folder, new folder, kita buat namanya karena kita ingin membuat neraca saldo, kita buat aja neraca saldo ya, foldernya. Oke, satu di neraca saldo kita buat lagi namanya new file index.vp. Dari index.vp kita bisa copy template-nya dari jurnal umum boleh ya, kita ambil aja jurnal umum lah ya, di jurnal umum, Ctrl A, Ctrl C, kita pindahkan ke sini, paste gitu ya. Oke, dan kemudian kita setting sedikit, ini kita ganti dengan nama neraca saldo, sama ini juga begitu, ini kita ganti, ini nggak perlu dirubah, sini kita bisa berubah neraca saldo aja ya. Neraca saldo, oke, neraca saldo PDF ini juga diganti ya, neraca saldo. Oke, ganti di sini bentuk neraca saldo kan nanti kira-kira kan seperti ini ya, berapa kolom nih, 1 2 3 4 kolom ya, dia jumlahkan berdasarkan kode akun. Oke, berarti di situ kode akun, kemudian keterangan, kemudian saldo ya. Ini saldonya debit kreditnya pindahkan ke bawah, tambah satu lagi TR, TR, paste, simpan. Nah, sebaiknya TD-nya kita ganti aja jadi T hitnya kita ganti jadi TD aja ya. TD, oke, simpan. DTA transaksi ini bisa sama aja kita buat, tapi yang pasti sekarang kita butuh kontrol satu ya. Jadi PHP spark make control neraca saldo, enter. Oke, di controller udah ada satu neraca saldo. Nah, ini dia, masih nilainya masih kosong. Kita cara bacanya copy jurnal umum aja, baca fungsi data dulu ya, yang ini Ctrl C, paste di sini, di neraca saldo tadi mana ini, oke, tempatkan di sini, paste, simpan, kita impor filenya. Ya, kalau udah buat gitu ya, kita ini query baca aja, impor aja semuanya. Oke, kemudian kita buka modelnya, buka model transaksi, dibuat satu function lagi tambahan, public function, ini untuk membuat query dari neraca saldo ya, neraca saldo. Oke, seperti ini kita susun query-nya, kita bisa copy yang dari sini. Nah, ini nilainya kalau udah jadi satu, copy aja sebenarnya, paste, sesuaikan neraca saldo itu yang kita ambil tabelnya, tabel nilai kan. Oke, satu, kita join tabel nilai dengan tabel transaksi, karena di transaksi itu ada nama datanya kan, nama data dan tanggal ya. Tabel transaksi kita join dengan tabel transaksi, ID transaksi, copy, ini ID transaksi yang ada di tabel nilai, TBL nilai. Oke, kita join lagi tabelnya, akun 3S, kode akun 3 dari tabel nilai juga ya, tabel nilai. Oke, kemudian kita select sum debit sebagai jum debit,
select sum juga kredit sebagai kredit. Ini akun 3 kita ambil namanya, kemudian selain nama dan kode akun kita juga ambil tanggal ya, dari tabel transaksi, dan kita ambil juga debit kreditnya ya, di sini debit kredit gitu ya. Oke, kemudian kita grup by akun 3 akun ini. Nah, selesai di sini. Kita cek ini kenapa error. Ini bukan error ya. Kenapa? Karena kita belum supply tanggal awal tanggal akhirnya di sini. Paste saja. Oke, ya. Nah, ini ada satu error. Ini bukan dan ya, tapi koma. Oke, dengan error ya. Nah, berikutnya ini sama ya. Jika tanggal yang dikirim awal dan akhir, maka dia akan rank data sesuai dengan yang kita kirim. Oke, saya pikir ini cukup. Kemudian kita masuk ke controllernya. Kita contek lagi controller dari jurnal umum boleh ya. Nih, jurnal umum, copy semua yang dari sini. Copy. Ctrl C, pindahkan ke neraca saldo, paste di sini. Oke, kita ini sama ya, untuk garis 2324 sama. Oke, raw data juga polanya bisa kita samakan ya. Ini kan diambil data ya, get jurnal umum kita ganti jadi get neraca saldo, get neraca saldo. Berarti kalau kita pakai get neraca saldo, maka nama yang di apa tadi kita sesuaikan lagi model transaksi di sini. Nah, kita ganti lagi. Nah, gitu biar sama ya. Oke, biar sama semua polanya gitu aja maksudnya ya. Oke, kemudian ini kita nggak perlu uang. Kemudian raw data indeks ini yang kita kirim datanya, ini juga kita nggak perlu. Ini data detail transaksi, rota, TGL awal, TGL akhir, return view, neraca saldo ya. Neraca saldo. Oke, kita kirim datanya. Oke, sekarang kita sesuaikan di indeksnya. Neraca saldo kita memanggil DTA transaksi. Oke, udah ngumpul situ. Kita ambil di sini. Kode akun. Tanggal buang. Kode akun pakai ya. Nah, kode akun di atas. Baru keterangan nama akun ya. Oke. Yang kita panggil. Kemudian nanti kita definisikan lagi debit new di sini. Kita nggak ngambil dari variabel yang ada di sini ya, tapi kita ngambil dari debit new. Kenapa demikian? Karena kalau begini kita buat, maka ini belum tampil sebenarnya ya. Coba kita rubah dulu menunya ya, di layout menu. Tambahkan di mana dia neraca saldo di ini. Neraca saldo. Nah, ini ya. Oke, kita copy harapnya ini contohnya. Oke, copy, Ctrl C, ganti yang di blank ini, paste di sini neraca saldo. Oke, kita coba tampilkan dulu ya. Refresh, klik neraca saldo. Nah, ini dia tuh. Nah, ini sudah tampil ya, tapi jumlahnya belum. Jumlah di bawah ini. Sebenarnya neraca saldo itu kan kita jumlahkan by akun. Ini kan ada jumlahkan ya. Sum yang kita buat tadi namanya di menu di model transaksi. Nah, ini select sum debit, pilih debit dan dijumlahkan. Berdasarkan apa? Kode akun 3 ini. Oke. Nah, berarti ini kita bisa lihat ya, kalau kita jumlahkan secara manual harusnya kan tadi di sini
ini debit credit, nggak usah salah. Kita tampilannya kita rapikan dulu sebentar ya. Oke, ini tadi kita ada kelasnya tadi dulu ya. Kemudian di sini kita buat juga kelas text center. Ini kita copy aja dulu. Ini kan judul aja ya. Tampilkan lagi. Nah sekarang tinggal kita pilih call span ya, row span sorry, span 2 itu barisnya maksudnya digabung ya jadi satu gitu ya. Kalau ini bukan row span, nah kolomnya digabung call span gitu ya. Nah, seperti ini ya. Oke, tinggal tinggal tapi ini belum pas ya. Kalau Anda lihat manualnya pasti di sini kan 29.700 sekian, di sini 3 juta gitu kan. Berarti yang perlu kita modifikasi adalah di apa ya? Kita modifikasi di indeksnya ya. Nah, di sini di indeksnya pertama kita definisikan dulu, coba lagi minta satu PHP debit, diambil dari value debit, bukan debit aslinya, jumlah ya, jumlah debitnya. Ini kita copy, ini jumlah kredit, ini jumlah kredit, pengurangannya neraca juga kita buat nggak apa-apa ya. Neraca sama dengan debit dikurang variabel kredit. Oke, seperti ini. Berikutnya kita buat kondisi ya, if jika neraca itu ini variabel ya, jika neraca lebih kecil dari 0 else simpan, buat nama kredit new, baru sama aja seperti yang tadi ya. ABS nanti absolut, maksudnya nanti nilai absolut ini kita bisa lihat apa kalau ketika kita tidak menggunakan absolut ya. Sudah neraca, jadi total kredit TK, variabel TK ditambah dengan kredit new, kredit baru maksudnya. Selain itu kredit new sama dengan 0. Kemudian kondisi kedua kita buat lagi, jika neraca lebih besar dari 0 berarti nilai debit ya, debit new sama dengan neracanya sendiri. Selain itu total debit ditambah dengan debit new gitu ya. Nah di sini else, selain itu debit new sama dengan 0. Oke. Nah ini variabel ini kan harus kita definisikan ya. Kita bisa definisikan di atas sini. Semua variabel ketika kita membuat sebuah perhitungan harus ada kita definisikan lebih awal ya. Berarti kita bisa buat di sini pembuka PHP kemudian ditutup. Di sini adalah dolar TD sama dengan 0 dan dolar TK sama dengan 0. Oke, seperti ini bisa dibuat begini kalau salah.
Oke, jadi sekarang yang kita tampilkan di sini debit new, bukan variabel yang ada di database lagi. Jadi variabel debit new langsung. Sedangkan di sini juga variabel credit new. Oke. Nah, ini coba kita cek di saldo. S belum kenal TK. Variabel TK nya belum kenal. Oh, ini RK. RK running. Nah, ini deh. Nah, ini penjumlahannya udah benar nih. Udah benar, data 700. Nah, udah benar ya. Harusnya ini kan balan ya. Kita nanti coba jumlah. Kita cari jumlahnya dulu ya. Jadi cara menjumlahkannya kita buat lagi tambahan nih di antara tabel ini, kita buat tput lagi. Nah, gini. Enter. Nah, baru kita copy yang di sini aja judulnya. Saya cuma judul aja ya. TRTD nya ini copy, masukkan ke tputnya. Oke, tambah satu lagi di sini. Sorry, simpan. Ini buang aja, ini nggak ada gunanya. Yang untuk yang pertama kan kosong, nggak ada apa-apa gitu. Kita buang ya. Yang berguna itu kan di sini ya. Ini isi kita cetak TD totalnya, tapi kita bisa buat ini juga, bisa kita cetak lagi total debit itu ya, ini total kredit. Ini coba kita running. Nah, ini udah sama ya. Oke, biar dia kelihatan kita bisa buat kelas judulnya tadi, kelas judul, jalankan. Nah, oke, ini juga udah judulnya udah berubah ya, seperti ini. Inilah neraca saldonya. Jadi sekarang tinggal kita rapikan sedikit format yang ada di jumlah total ini. Oke, kita buat number format, kurung. Nah, ini aja lah, ini copy aja sama gitu ya. Format, ini copy lagi. Oke, coba jalankan. Nah, dia begini ya. Oke, sekarang coba kita rank, jalan nggak nih? Kita coba dari tanggal 1, harusnya tetap balan ya. Kita coba tanggal 18, tampilkan. Nah, tetap balan ya. Oke, kita tampilkan sampai tanggal 11. Nah, tetap balan. Oke, ini saya pikir sudah clear ya yang untuk neraca saldo. Sekarang tinggal kita buat bagaimana cara mencetaknya. Nah, cara mencetaknya pada intinya sama aja dengan yang minggu-minggu lalu ya. Contoh misalnya di dalam ini jurnal umum kita tutup, neraca saldo di sini kita buat satu function cetak PDF sesuai dengan yang di indeks ini. Mana tadi ya, ini ya, ini namanya. Oke, berarti Ctrl C di sini buat di dalam neraca saldo satu file baru, new paste.php, enter. Itu isinya nanti kita contek. Sekarang kita masuk dulu ke controllernya ya, neraca saldo controller. Isinya adalah sama dengan public ya. Minggu lalu kan gitu juga ya.
copy, Ctrl C, paste sini. Ya, ini diganti ya, kita buat namanya neraca saldo sesuai dengan nama file yang ada di indeks ini tadi. Ini kita copy, pindahkan di ini, paste sini. Oke. Ini tidak ada berubah ya, ini pun nggak ada, yang kita rubah jangan di return di sini ya. Kemarin kita ganti ya, sini kita ganti dengan namanya adalah variabel HTML sama dengan gitu, new tcpdf, selesai. Nah, ini masih error. Kenapa? Karena kita belum impor lagi kelasnya. Nah, nggak bisa. Kalau nggak bisa pakai use aja ya, tcpdf koma, simpan. Nah, udah nggak error ya. Oke. Nah, sekarang kita bisa contek yang di jurnal umum. Mana dia? Nah, ini kan cetak PDF nih ya. Ini kita copy aja dari sini. Ini bisa copy semua. Nah, dari sini udah selesai. Ctrl C, pindahkan ke neraca saldo. Maaf, ke ya, neraca saldo di sini. Paste di sini. Selesai. Ini tinggal kita sesuaikan. Ini buang aja. PDF unit, oke, benar. Oke, ini kok ada 2 kali tcpdf nya. Sebentar. HTML nya di sini bukan new ya, view. Oke. View. Selesai. Ini kita buat PDF. tcpdf unit sudah, set sudah, margin sudah. Oke, ini fontnya disesuaikan. Effect sudah. Ini sudah. Tinggal kita ganti di namanya nih, neraca saldo. Oke, PDF, save print application PDF udah. Ini udah jadi untuk cetak PDF. Oke, tapi kan kita belum punya ininya ya, neraca saldonya sendiri kita belum punya, neraca saldo PDF. Oke, mana dia? Filenya maksud saya ya. Berarti kita bukain di jurnal bukan neraca saldo ini. Nah, ini isinya apa ya, kita contek juga dari jurnal umum bisa ya, cetak PDF ini boleh atau posting boleh ya, cetak PDF sini aja ya. Ini Ctrl A semua, Ctrl C, pindahkan ke ini, paste. Nah, sekarang tinggal kita sesuaikan. Ini bukan jurnal umum tapi apa, neraca saldo ya. Ini neraca saldo, judulnya ini udah benar, udah benar. Nah, tinggal kalau neraca saldo kan cuma ini ya, kode akun, keterangan, saldo, kredit. Berarti kan cuma 2 di sini. Jadi kita mulai dari kalimat kata keterangan, kode akun. Oke, ini judul tabelnya ya, keterangan sudah, saldo. Ini uang. Ini ada 2 berarti ya. Ctrl C lagi di sini, pindahkan. Simpan. Ini copy. Saldo 100. Ya, kali paper. Oke, sudah. Kita tinggal panggil. Sini adalah apa tadi, kode akun, kode akun 3 ya.
yang ini kita buang aja ya. Oke, yang pertama kita panggil kode akun 3, nama akun 3 di sini. Kemudian kita panggil debit new. Credit new. Nah, ini kan lebih repot ya. Jadi sebaiknya memang kita tabel ini kita buang aja ya. Ini kita buang. Oke. Dia nggak repot ngaturnya, delete gini. Nah, isi tabelnya itu ambil dari tabel neraca saldo view-nya ya. Sini. Di indeks ya. Nah, mulai dari tabel. Nah, ini copy aja. Jadi nggak perlu kita buat query lagi maksud saya ya. Ini copy, Ctrl C, pindahkan ke PDF ya, paste di sini, udah. Ya. Nah, kita bisa coba, udah bisa belum ya? Ini jalankan. Oke, tabel neraca saldo, cetak. Ini TTP atribut pack-nya ya, kita rubah dulu. Di controller ini neraca saldo sudah, ini bukan ke indeks ya, tapi ke neraca saldo PDF sini. Ctrl C, ini ganti paste. Oke, kita bisa jalankan. Nah, udah jadi ya. Oke, tinggal kita rapikan lah ya. Rapikan posisinya, ini rata kanan ya, yang saldo kredit rata kanan keterangannya gitu ya. Kita sesuaikan dengan tampilan yang ada di sini. Ini saldo, debit kredit, nama akun. Oke, kita coba lagi di PDF nya. Ini neraca saldo, berarti ini bukan center ya. Center boleh, center ini boleh, ini center juga. Ini tapi yang kita perlu ini sebenarnya width-nya ya. Width-nya ini yang membuat kadang dia nggak pas. Width berapa kita buat px ya? Ini 25 px lah ya. Oke, ini copy dulu. Dan juga kita sesuaikan nih kelasnya, kita masukkan lagi, terutama yang ini 25 150 di sini. Oke, kita coba lagi. Cetak. Nah, kode akun ini kekecilan ya, kita lebarin lagi ya, seperti itulah ya. Anda harus mencoba nanti. Saldo debit kredit ini enggak ini ya, masih bergabung. Call spend to 50 100 saja deh. Ini kita buat rata kanan nih. Limpul.
ini atur kanan, udah bener. Nggak bisa kemarin, ini harus kita tulis atur kanan, ini atur kanan. Ya, seperti itu. Saldonya mana? Atur tengah. Ya, nanti sesuaikanlah yang kemarin kita setting itu ya. Atur tengah, pada akun atur tengah. Ini atur kanan. Ini juga. Saldonya kenapa nggak bergerak ya, ini sini ya. Atur tengah belum ada. Tag center. Cloud spend. Ini nggak pakai kelas aja deh. Juga dia nggak baca. Intinya samakan aja lah lebarnya ya, atas bawah ya, supaya rapi. 100 ya tadi. Nanti sesuaikan aja ya, atur posisi kiri kanannya ya, tapi yang pasti kirinya seperti itu tadi kita udah susun ya. Ini kalau perlu dibuatkan, kalau nggak ada masalah. Nanti kira-kira tampilannya akan terlihat seperti ini ya. Kita refresh, klik saldo. Jadi kalau kita cetak, maka dia akan tampil seperti ini. Nah, seperti ini. Demikian ya. Nanti Anda silahkan lanjutkan lagi untuk memperbaiki tampilannya, rata kanan, rata kiri gitu. Demikian ya, Pak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.